Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamatan atau observasi, coach dan juga coaching bersama. Saya Cahyadi dari SMK Negeri 1 Ogan Komering Ulu Selatan. Saya Lismiati dari SMP Negeri 3 Muara 2. Saya Heni Risna dari UPT SMP Negeri 1 Simpang. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus kita apa Bu Lis kemarin? Kalau ini Bu ini CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dia lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bapak. Pertama, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak ya. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya Pak ya? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Pak ya, diskusikan dengan prinsip coaching, diantaranya pertama kemitraan ya Pak, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya ya Pak ya. Dan kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya sudah, sampai di sini dulu ya Pak ya. Pra-observasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Heni. Waalaikumsalam Pak Cahyadi, apa kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Heni? Alhamdulillah baik juga Pak. Tadi Bu Heni telepon katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan, kira-kira begitu Bu Heni ya? Iya betul Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh iya boleh. Ini kayaknya serius sekali sepertinya yang permasalahan yang akan Ibu Heni sampaikan. Begini Pak, ini terkait dengan penyampaian hasil pelatihan kuisis basic trainer kepada rekan di sekolah atau rekan guru lainnya Pak ya. Dan saya ingin bercerita kepada Bapak agar mendapatkan solusi dan masalah yang saya hadapi ini Pak. Kalau boleh tahu kira-kira permasalahan apa yang Saya dulu Pak ya masih bingung untuk menyampaikan pembebasan TOT ini kepada rekan di sekolah kita. Oke, saya paham keseriusan yang akan Ibu sampaikan. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan? Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan TOT
mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Pak. Oke, untuk rencana nanti, Bu Penny akan merencanakan dengan monitoring dan pendamping. Kira-kira selain itu, strategi yang mungkin Ibu Penny terapkan dan biasa teman-temannya memang dalam mereka. Mungkin kalau bukan dengan mentoring ya Pak ya, saya coba konsultasi kepada kepala sekolah atau kurikulum ya Pak ya, semacam kegiatan pelatihan, kegiatan workshop atau melalui kelompok belajar di sekolah Pak ya. Tujuannya di sini untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran penggunaan krisis di sekolah Pak. Gitu, Pak. Berarti waktu itu sudah ingin merencanakan tentang monitoring, pelatihan dan workshop. Ya, nah dari ketiganya itu kira-kira untuk saat ini nyaman atau lebih cepat Terrealisasi. itu yang mana? Ulang ya. Sepertinya yang mentoring ya Pak ya. Ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan ataupun ya persiapan yang matang terus lama lah Pak. Terus waktu juga yang tidak sebentar. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru secara mentoring saja. Oke, mentoring Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira menimbulkan atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana? Saya nantinya mungkin minta bantuan kepada teman atau rekan kerja yang memang di bidang IT Pak ya. Jadi saya khususnya minta dampingi gitu tentang pendalaman krisis nantinya. Oke Bu Edi, pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, dengan rekan kerjanya, kemudian kapan Ibu mau merealisasikan mentor ini? Insya Allah ya Pak ya, minggu depan berarti insya Allah saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Bagus sekali Bu Edi. Ya, kira-kira Bu Edi dari percakapan ini apa sih yang mau didapatkan Ibu Edi? Saya mendapatkan gambaran ya Pak ya. Saya menginginkan adanya perubahan di sekolah dalam kegiatan mentoring ini, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran untuk membuat pembelajaran inovasi nantinya. Alhamdulillah sudah ada gambarannya. Untuk bagaimana mengimbangkan teori-teorinya dan menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, saya tunggu nanti ya Bu Edi. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya sama-sama Bu Edi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya Bu Edi. Siap Pak. Ya, semoga kita bisa berkolaborasi di lain kesempatan. Ya Bu Edi ya. Iya Pak. Ya segitu saja ya Bu Edi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Tadi sudah melakukan coaching bersama Coach ya. Nah sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai pada saat coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dan melakukan. Nah yang kedua, identitas rencana, aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menjadi kunci untuk menceritakan permasalahan dan memiliki solusi-solusi. Baik ya Pak ya. Menurut saya sebagai observer Pak ya, terlebih tadi proses coaching yang dilakukan dengan Bapak dengan Bu Eni tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan juga coachingnya juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching.
sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat Pak ya. Saya tutup Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni. Apa kabarnya Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah Bu, bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi Bu telepon, katanya ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Bu? Ya betul Bu, ada sesuatu yang saya sampaikan kepada Bu Eni. Oke. Ada yang serius kah? Karena tidak biasa Ibu seperti ini. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan Bu? Begini Bu, ini terkait dengan penyampaian hasil pelatihan krisis basic teacher pada rekan sekolah atau rekan guru lainnya Bu. Dan saya ingin bercerita kepada Ibu agar melakukan solusi dari permasalahan saya ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira permasalahannya seperti apa yang Ibu menjadi risau seperti ini? Saya masih bingung Bu ya, dan ragu untuk menyampaikan pengemasan TOT tersebut Bu kepada rekan sekolah. Karena saya perhatikan Bu ya, dari tahun ke tahun penyampaian materi di sekolah saya itu masih menggunakan metode konvensional saja Bu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi belajar juga semakin pesat. Saya ingin mensosialisasikan metode pembelajaran yang berkreatif seperti menggunakan aplikasi krisis Bu. Oke, saya paham kerisauan Ibu. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menyampaikan pembebasan teori krisis terhadap rekan kerja di sekolah itu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan TOT Bu ya, seminar training, mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru secara face-to-face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk rencananya nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu adakah tindakan strategi yang mungkin pernah Bu terapkan dan bisakah teman-teman nyaman dalam menyampaikannya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang produk penilaian kita hari ini. Ini pada coaching kita hari ini, coaching yang bidang coaching akan saya amati dan eksperimen untuk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan hal kita atau tidak? Kemudian, bagaimana itu memberikan pertanyaan tersebut kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan coaching, antaranya pencitraan proses, kreatif, dan maksimalkan potensi pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada diri ini. Baik Bapak, terima kasih. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh ya Bapak ya. Terus mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang belum diobservasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada yang pertama ini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot ya.
Kemudian pertanyaan terakhir, ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses mengajukan saya. Jadi saya ingin bagi saya nanti itu bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Sampai di sini dulu Bu ya, observasi kali ini. Silakan Ibu dilakukan coaching kepada. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Bu ini tadi sudah melakukan coaching yang dengan Ibu Kristianti. Nah, sebelum menentukan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin disampaikan coaching ini? Baik Bapak, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur delta, menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi daripada reaksi dan akan menjawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Heni, menurut saya sebagai observer, saya terlebih tadi proses coaching tadi. Kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil guru untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop melalui kelompok belajar di sekolah. Yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan puisi tersebut. Berarti Bu sudah ingin merencanakan program mentoring ya, pelatihan atau workshop ya. Nah nanti ketiganya itu kira-kira Bu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Artinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang Bu, terus dana juga, dan itu waktu juga ya Bu ya, yang tidak sebentar. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman dilakukan yang mentoring ya Bu. Baiklah, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring itu kira-kira Bu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana itu Bu? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru dan memang ahli dalam bidang IT Bu ya, khususnya krisis atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya yang sudah berkreatif. Oke, berarti Bu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentornya Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, minggu depan. Berarti insya Allah ya Bu ya, saya akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu Bu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah. Saya akan mencoba untuk menceritakan mentor ini. Bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira Bu dari percakapan kita hari ini apa sih yang didapatkan? Saya mendapatkan gambar ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan guru sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang penguatan budaya pembelajaran, ya, khususnya dalam bidang krisis. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya untuk bagaimana penindasan TOT kuisisnya dan menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Saya tunggu nanti ya kabarnya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita lagi dari Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti saya lakukan ini Bu ya, bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Ya, sama-sama Bu. Oke Bu Heni, membuat saya sebagai observer ya. Terlebih tadi proses COVID tadi Bu Heni dan Bu Idris sudah berjalan dengan baik.
dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Eni juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti sehingga Bu Uis bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dan juga coaching juga. Ya. Oke Bu Eni. Oke Bu Eni. Ini menurut saya sebagai ya lebih dari proses coaching tadi, coaching terus sudah berjalan dengan baik dan juga proses akhirnya juga sesuai dengan alur kita dan juga Bu Eni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Ten, sebelum kita tutupnya itu kompetisi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Bapak, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses delta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bapak. Ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Demikian seperti kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan dulu kesal saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Iya sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan ya langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Ya siap Bu. Semoga bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Ya. Itu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rizky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ibu, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Nah, jangan lupa yang sesuai dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada potensi kali ini pertama berisi ya kalian penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang ingin Ibu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan sesuai secara spesifik yang ingin Ibu observasi. Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu adakan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah
dalam mengatasi permasalahannya. Sampai di sini dulu Bu ya, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaches. Semoga lancar ya Bu. Silakan Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah Pak, banyak sekali. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat. Tadi Bapak telepon katanya ada yang mau disampaikan atau diberitakan begitu Pak? Ya betul sekali Pak. Mungkin yang itu saya sampaikan. Oh, kayaknya serius sekali. Karena tidak biasanya Bapak seperti ini. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu ya, ini terkait dengan penyampaian hasil pelatihan bisnis, etik, lecture kepada rekan sekolah atau guru lainnya. Ibu dan saya ini bercerita kepada ibu agar mendapatkan dari bersama dengan saya. Oh, kalau boleh tahu, kira-kira permasalahan seperti apa yang Bapak menjadi risau seperti ini? Saya masih bingung dan ragu menyampaikan pembahasan dengan video kepada rekan di sekolah ya. Ini karena saya perhatikan dari tahun ke tahun penyampaian materi pembelajaran pasti menggunakan metode kontekstual masalah. Padahal kan kita ketahui bersama itu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Saya ingin mensosialisasikan metode pembelajaran bervariatif seperti misalkan aplikasi ini. Oh, saya paham soalnya Pak. Lalu, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menyampaikan pengimbasan TUT fisik terhadap rekan guru di sekolah Bapak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan dan ya, apakah rencana atau tindakan yang akan bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan seperti monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara SOP, tapi dia ada tugasnya seperti itu. Oh, oke. Untuk rencana nanti ya. Kira-kira Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Kira-kira selain itu ada strategi yang mungkin Bapak akan terapkan? Dan bisakah teman-teman nyaman dalam penyampaiannya? Oke, untuk rencana nanti. Kira-kira Pak Jayadi akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan? Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Bapak terapkan? Dan bisakah teman-teman nyaman dalam penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentor, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wali guru untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ini melalui kelompok belajar dari sekolah yang itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video. Oh, berarti Bapak sudah ingin merencanakan tentang mentoring ya, pelatihan atau workshop ya Pak ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasi itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring yang ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sekitar. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oh, berarti oke, mentoring ya Pak ya? Kegiatan mentoring ini kira-kira bisa Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Saya nanti mungkin minta bantuan teman guru dan rekan kerja memang ahli dalam bidang IT khususnya fisik dengan menggunakan pembelajarannya sudah bervariatif. Oh iya iya. Berarti Bapak nanti pengen melakukan mentoring ya Pak ya? Dengan cara berkolaborasi ya Pak ya? Dengan rekan kerja. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan kegiatannya mentornya Pak? Insya Allah secepatnya juga.
Ini minggu depan berarti insya Allah saya akan coba berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sekolah, dengan kepala sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan ini. Bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran ya, bagaimana cara untuk menjadi perubahan di sekolah, saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, kemudian dilatih juga dengan catatan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Pak alhamdulillah sudah ada gambaran ya Pak ya untuk bagaimana pengemasan politik khususnya dan menciptakan perubahan pelajaran yang lebih berkreatif ya Pak ya. Saya tunggu nanti kabarnya Pak ya selama kita monitoring untuk mendengarkan cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk monitoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu ya sudah mau meluangkan waktu yang sudah banyak mendengar keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan ini bisa bermanfaat, bisa kita ada perubahan untuk di sekolah kita. Iya, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin ceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Ya siap. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ngobrol lagi ya Pak ya di lain kesempatan. Ya Bu. Gitu saja ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ismi. Tadi sudah melakukan coaching ya bersama coachingnya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan di coaching tadi ya? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, ya Bulis. Saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi ya Bulis ya dan Pak Cahyadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Lalu Bu Rismi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching Pak Cahyadi sehingga Bu Rismi bisa menentukan atau menemukan solusi ataupun permasalahan yang ada. Juga coachingnya juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi ya apalagi yang dikembangkan berdasarkan hasil observasi tadi yang ingin dikembangkan kembali ya, yang akan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses IPA, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya Bu, semoga ke depannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Guru Penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.